Selamat pagi untuk kita semua, selamat sore, selamat malam, dimanapun berada di sini. Kami akan mempresentasikan dari kelompok networking tentang materi kami, yaitu networking. Nama anggota kelompok kami, Kevin Samuel Mario Marpaung, dengan NIM 672020-294. Yang kedua ada Raden Naupal Brian Wijaya dengan NIM 672020-309. Yang ketiga ada Rico Edgar Briliandra dengan NIM 672020-260, dan saya sendiri William Saina Toto Ginting dengan NIM 672020-312. Di sini kelompok kami membahas definisi tentang networking, jenis dan topologi networking, manfaat dan bahaya penggunaan networking dalam kurung internet, pemanfaatan networking dengan baik dan benar. Materi pertama akan dibawakan oleh teman kami Kevin. Oke, sekarang saya akan membawakan materi tentang pengertian networking dengan judulnya apa itu networking. Sebelum kita menjelaskan tentang networking, kita tahu tentang network atau jaringan. Jaringan atau network adalah kumpulan perangkat jaringan atau network devices dan perangkat komputer atau end devices yang saling terhubung melalui perantara media transmisi untuk dapat melakukan sharing data dan sumber daya. Sedangkan networking atau infrastruktur jaringan adalah sekumpulan komponen yang menyediakan dasar untuk konektivitas, keamanan, routing, pengaturan, akses, dan fitur integral pada jaringan. Networking itu sangat dibutuhkan pada zaman sekarang yang sangat canggih semakin lama karena jaringan itu sangat penting untuk berlangsungnya hubungan komunikasi antar komputer. Oke. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis networking. Yang pertama ada LAN atau Local Area Network. Jaringan LAN ini adalah jaringan komputer yang menyambungkan komputer dalam area terbatas. Biasanya LAN dihubungkan juga dengan kabel. Kecepatan yang dimilikinya juga tergolong rendah, mengikuti dengan tingkatan-tingkatannya. Low speed PC network untuk personal komputer, kecepatannya lebih kecil dari 1 Mbps. Medium speed network, kecepatannya 1 hingga 20 Mbps. High speed network, kecepatannya melebihi 20 Mbps. Kemudian ada medium MAN, Metropolitan Area Network, mencakup area yang lebih luas dari LAN. Biasanya ini gedung ke gedung, seperti itu contohnya. Kemudian ada WAN, Wide Area Network, mencakup geografis yang lebih luas. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang topologi jaringan komputer. Dalam jaringan komputer, topologi mengacu pada tata letak perangkat yang terhubung. Topologi jaringan komputer bisa dibilang sebagai bentuk atau struktur virtual jaringan. Bentuk ini tidak selalu sesuai dengan tata letak fisik sebenarnya dari perangkat di jaringan. Topologi jaringan dikategorikan dalam beberapa tipe yang kami susun sebagai berikut. Ada topologi bus, ada topologi ring, topologi star, topologi tree, topologi mesh. Topologi bus adalah topologi jaringan komputer yang menggunakan kabel sebagai tulang punggungnya. Kabel ini berfungsi sebagai media komunikasi. Perangkat yang ingin berkomunikasi dengan perangkat lain di jaringan mengirim pesan siaran melalui kabel yang terhubung kedua perangkat itu. Tetapi hanya penerima yang dituju yang benar-benar menerima dan memproses pesan tersebut. Topologi ring. Dalam topologi ring atau juga disebut dengan jaringan cincin, setiap perangkat memiliki dua tetangga untuk tujuan komunikasi. Semua pesan perjalanan melalui cincin ke arah yang sama, baik searah jarum jam atau berlawanan dengan arah jarum jam. Jika ada kerusakan di kabel atau perangkat rusak, atau perangkat merusak loop dan dapat menurunkan seluruh jaringan.
Untuk mengimplementasikan jaringan cincin, biasanya menggunakan teknologi FDDI, SONET, atau token ring. Topologi ring ditemukan di beberapa gedung perkantoran atau kampus. Topologi bintang. Banyak jaringan rumah menggunakan topologi bintang. Jaringan rumah memiliki titik koneksi pusat yang disebut hub node, yang mungkin merupakan hubungan jaringan switch atau router. Perangkat biasanya terhubung ke hub dengan Unit Shielded Switch Pair (UTP Ethernet). Dibandingkan dengan topologi bus, jaringan bintang umumnya membutuhkan lebih banyak kabel. Tetapi kegagalan dalam kabel jaringan bintang hanya akan menurunkan satu akses jaringan komputer dan bukan seluruh LAN. Jika hubungan gagal, bagaimanapun seluruh jaringan juga gagal. Topologi pohon atau topologi tree. Topologi pohon bergabung dengan topologi bintang untuk membentuk topologi bus. Dalam bentuk yang paling sederhana, hanya perangkat hubung yang terhubung langsung ke bus pohon. Dan setiap hubungan berfungsi sebagai akar dari pohon perangkat. Dengan hybrid antar bus dan bintang ini mendukung perluasan jaringan dengan jauh lebih baik daripada bus ataupun bintang saja. Yang terakhir ada topologi mesh. Topologi mesh memperkenalkan konsep rute. Tidak seperti topologi sebelumnya, pesan yang dikirim pada jaringan mesh dapat mengambil salah satu dari beberapa jalur yang mungkin dari sumber ke tujuan. Beberapa WAN, terutama internet, menggunakan topologi mesh. Di bawah ini kami paparkan bentuk-bentuk dari topologi yang kami jelaskan. Yang paling tepi ada topologi bus, yang kedua ada topologi ring, membentuk cincin, topologi star, topologi tree yang merupakan gabungan dari topologi yang sebelumnya, dan juga topologi mesh. Materi berikutnya akan dibawakan oleh teman kami. Rico Edgar. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang bahaya dan manfaat networking. Pertama, manfaat networking di bidang pendidikan sebagai sarana mencari informasi, sarana mempermudah pencarian referensi, sarana pembelajaran, dan mendorong kreativitas dan kemandirian. Bidang pemerintahan mempermudah masyarakat mendapatkan akses pelayanan publik, mempermudah sistem administrasi, menghemat biaya operasional, mempermudah sosialisasi program-program kerja pemerintah, membantu mempromosikan potensi daerah di bidang kesehatan, untuk kemudahan pelayanan masyarakat secara online terkait perkembangan dunia kesehatan, dan memudahkan masyarakat dalam mengetahui berbagai macam informasi tentang penyakit beserta pencegahannya. Bidang sosial dan budaya berkomunikasi dengan mudah dimanapun dan kapanpun, melihat seseorang tanpa harus bertemu atau video call, sarana mendapatkan teman dan relasi baru, dapat mengetahui budaya dari semua negara di dunia, dan sarana memperkenalkan budaya sendiri ke seluruh dunia. Bidang ekonomi, sarana berjualan barang dagangan secara online, membeli suatu barang dengan mudah dan cepat, dan sarana mempromosikan suatu produk atau jasa. Bahaya networking, pertama memiliki potensi kecanduan internet dan melupakan kewajiban kita sebagai manusia, tidak bisa memanfaatkan waktu secara produktif, meningkatnya potensi tindak kejahatan melalui dunia maya seperti penipuan. Internet memiliki banyak sekali konten yang tidak pantas dan sangat berbahaya bagi anak di bawah umur. Semakin mudah muncul berita dan informasi yang tidak benar atau bohong, mempermudah perpecahan dengan meningkatnya risiko provokasi antar golongan, meningkatnya isu sara yang menyebabkan perpecahan masyarakat, membuat anak-anak lebih suka bermain internet dibanding menjalankan tugasnya, semakin meningkatnya aksi cyberbullying, proses globalisasi melalui internet membuat budaya asli semakin tergerus, dan banyak anak-anak yang menjadi terlalu cepat dewasa. Berikutnya adalah ada cara menggunakan networking atau internet dengan baik dan benar. Yang pertama ada gunakan internet seperlunya saja. Alangkah baiknya sebelum kita menggunakan internet, kita tahu apa yang akan kita cari atau pelajari ketika menggunakan internet. Yang kedua ada carilah hal positif dan bermanfaat. Ketika menggunakan internet, sebaiknya kita mencari hal-hal positif yang akan kita pelajari, seperti mencari materi-materi yang akan kita pelajari di kuliah atau sekolah, mencari wawasan yang luas, dan lain-lain. Yang ketiga adalah
selektif dalam menerima dan memberikan informasi di dunia internet. Kita harus selektif dalam menerima dan memberikan informasi di dunia internet. Ketika kita mendapatkan informasi, sebaiknya jangan langsung ditelan bulat-bulat informasi tersebut. Namun kita harus menggali informasi tersebut benar atau tidak. Dan jangan sampai kita termakan oleh berita hoaks atau yang tidak benar. Yang keempat ada kenalilah etika dalam dunia internet. Sama seperti kehidupan sesungguhnya, etika diperlukan dalam menggunakan internet. Jangan sampai kita mencela, menghina orang karena di media sosial terdapat UU ITE, dan jika kita melanggarnya kita dapat diberikan sanksi. Yang kelima adalah jangan mudah tergiur hal yang belum jelas. Di internet tentunya banyak orang yang menjual barang bekas atau baru dengan harga yang lebih murah. Kita harus selektif dalam membeli barang dari internet. Jika barang itu harganya sangat jauh dari harga aslinya, kita harus mewaspadainya. Karena itu, kita harus selektif dalam membeli barang di internet. Ya, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Bila mana ada informasi yang kurang jelas, boleh ditanyakan, dan apabila ada kata-kata yang salah atau keliru, mohon dimaafkan. Terima kasih.